Hari ini saya akan membahas materi yang kemarin Bapak dosen kita berikan, yaitu materi tentang pola pemboran dan produksi pemboran. Mari kita bahas sama-sama video ini. Kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu pola pengeboran. Adalah rancangan susunan posisi dan kedalaman lubang bor yang dibuat dalam operasi pertambangan atau konstruksi, khususnya sebelum peledakan. Tujuannya adalah untuk membuat lubang yang akan diisi bahan peledak secara sistematis demi menghasilkan fragmentasi batuan yang optimal, meminimalkan getaran, dan meningkatkan efisiensi pengeboran. Hal ini juga terbagi menjadi dua, yaitu pada tambang terbuka dan tambang bawah tanah. Pada tambang terbuka ada 4 contoh, yaitu square atau bujur sangkar. Jarak horizontal dan vertikal antar stick bor itu sama dan titiknya sebaris. Yang kedua adalah rectangle atau persegi panjang, yaitu jarak horizontal dan vertikal berbeda tapi titiknya tetap sebaris. Yang ketiga ada zigzag atau bujur sangkar, yaitu jarak horizontal dan vertikal sama tapi titiknya enggak sebaris atau posisi zigzag. Yang keempat ada zigzag persegi panjang, yaitu jarak horizontal dan vertikalnya berbeda dan titiknya juga enggak sebaris. Kemudian untuk tambang bawah tanah, yaitu pola ini bisa disebut dengan cut atau intinya ada di tengah. Ada 4 macam, yaitu center cut, yaitu pola pemboran bentuknya menyilang dan ada di tengah. Kemudian ada wedge cut, pola pemboran bentuknya persegi panjang dan ada di tengah. Dan kemudian ada drag cut, pola pemboran terletak di bagian bawah dari area yang mau diledakkan. Kemudian ada broad cut atau berupa titik-titik dan berada di tengah lalu menyebar. Kemudian kita masuk pada pembahasan produksi pemboran. Hal ini membahas tentang soal sistem dan alat yang dipakai. Produksi pemboran itu mencakup cara dan alat yang dipakai untuk ngebor. Pada sistem pemboran itu ada sangat banyak sistem yang digunakan. Ada 8 sistem, yaitu sistem nuklir, kimiawi, elektrik, hidrolik, seismik, sonik, metode mekanik, dan metode termal. Kemudian kita lanjut pada alat pemboran, yaitu berdasarkan cara kerjanya terbagi menjadi, yang pertama adalah rotary atau alatnya memutar sambil menekan buat bikin lubang. Kemudian ada perkusif, alatnya memukul buat bikin lubang. Kemudian ada perkusif rotary, gabungan antara rotary dan perkusif, yaitu alatnya memukul sambil memutar secara bersamaan untuk membuat lubang. Kemudian kita sampai ke faktor yang mempengaruhi produktivitas pemboran. Ada 4 faktor utama yang membuat proses ngebor jadi lancar atau tidaknya. Yang pertama adalah sifat batuan. Lebih mudah buat ngebor di batuan lapuk dan lebih sulit di batuan segar karena lebih kompak. Yang kedua adalah geometri dan pola pemboran. Ini soal diameter, kedalaman, dan kemiringan lubang bor. Umur dan kondisi mesin juga termasuk faktornya, karena dilihat dari ketersediaan mesin secara mekanik atau mechanical availability, kemudian ketersediaan fisik physical availability, penggunaan ketersediaan atau utility availability, dan penggunaan efektif atau effective availability. Kemudian faktornya yang ketiga adalah keterampilan operator. Semakin terampil atau semakin jago operatornya, maka semakin baik juga produktivitas pemboran yang dihasilkan. Mungkin hanya itu. Cukup sekian materi yang saya bahas pada malam hari ini. Cukup sekian dan terima kasih.